Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini, Nak? Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan mengikuti pendalaman APP kita pertemuan yang keempat dengan tema Aku Suka Kejujuran. Aku suka kejujuran. Baiklah anak-anak, marilah kita mengikuti ibadat bersama. Untuk memulai ibadat kita, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan bernyanyi lagu pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kami untuk hidup jujur. Semoga berkat-Mu selalu melimpah ke atas diri kami, sehingga kami selalu hidup dalam kejujuran dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bernyanyi lagu antar bacaan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya.
Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah nak, ibu baru saja membacakan cerita kitab suci tentang Ananias yang tidak jujur. Nah, sebentar lagi ibu akan membagikan cerita tentang kejujuran. Mari kita saksikan. Dongeng Kejujuran, kisah tentang Mimi dan payung Bu Guru. Di hari Minggu yang cerah, ibu meminta tolong kepada Mimi untuk mengembalikan payung milik Bu Ana, tetangga sekaligus ibu gurunya di sekolah. Ibu berpesan kepada Mimi agar berhati-hati membawa payung tersebut. Dengan wajah ceria, Mimi berkata, "Tenang saja ibu, serahkan semuanya padaku." Kemudian Mimi berangkat menuju rumah Bu Ana. Di tengah jalan, Mimi bertemu dengan Sinta, sahabatnya. Sinta memperlihatkan hadiah yang baru saja diterima dari neneknya. Mimi terpesona dengan boneka beruang milik Sinta. Kemudian Mimi bertanya, bolehkah ia ikut bermain-main dengan boneka beruang itu? Tentu saja boleh. Mereka adalah sahabat dan mereka selalu bermain bersama-sama. Mimi dan Sinta terlihat asyik menyusun dedaunan kering menjadi sebuah tumpukan yang empuk. Setelah itu, Sinta menidurkan boneka beruangnya di atas tumpukan daun dan berpura-pura menjadi seorang ibu. Sedangkan Mimi berpura-pura menjadi seorang bibi. Mimi membuka payung milik Bu Ana dan menggunakannya untuk memayungi boneka beruang. Karena terlalu asyik bermain, Mimi pun lupa pada tugasnya mengembalikan payung itu. Hari semakin sore dan angin bertiup dengan kencang. Payung milik Bu Ana terbang terbawa angin. Mimi dan Sinta segera berlari mengejar. Namun payung itu telah jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Mimi merasa ketakutan. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada ibu nanti? Mimi tidak berani berkata jujur kepada ibu. Ia sangat yakin ibu akan marah kepadanya. Payung itu milik Bu Ana, guru kelasnya. Ibu sangat hormat kepada Bu Ana. Dan sekarang, ia telah menghilangkan payung Bu Ana. Akhirnya, Mimi memutuskan untuk berbohong kepada ibu. Begitu Mimi masuk ke dalam rumah, ibu langsung memanggilnya. Ibu menanyakan tentang payung itu, dan Mimi pun menjawab bahwa payung itu telah ia serahkan kepada Bu Ana. Ibu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepada Mimi. Saat itu, hati Mimi sangat sedih. Ia telah berbohong kepada ibu. Kejadian tentang payung itu segera terlupakan oleh Mimi. Namun, hari ini saat ibu datang menjemputnya di sekolah, ibu bertemu dengan Bu Ana dan mereka pun ngobrol sebentar. Mimi merasa takut jika ibu mengetahui tentang kebohongannya. Sesampainya di rumah, ibu meminta Mimi untuk duduk dan mulai menasehatinya. Ibu bertanya, mengapa Mimi harus berbohong? Mengapa Mimi tidak berkata jujur saja? Mimi terisak. Kemudian ia pun menjawab bahwa ia takut. Ia takut untuk berkata jujur, karena hal itu pasti akan membuat ibu marah. Mendengar pengakuan Mimi, ibu segera meraih dan memeluk Mimi. Ibu berkata, sepahit dan sesakit apapun, Mimi harus berkata dan berbuat jujur. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan kita dan merampas kejujuran kita. Jujur itu sangat penting, dan jujur harus dimulai sejak kecil.
Nasihat dari cerita ini, Kejujuran memang menyakitkan, tapi tidak mematikan. Kebohongan memang menyenangkan, tapi tidak menyembuhkan. Sekarang kita sampaikan doa permohonan kita. Bagi pemimpin gereja, Bapak yang baik, Engkau memberi kami pemimpin gereja untuk membimbing kami. Kami mohon, lindungilah mereka agar selalu dalam keadaan sehat, sehingga dapat membawa kami pada kejujuran sejati seperti yang Engkau inginkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi ibu dan bapak guru, Allah yang berbelas kasih, kami juga berdoa bagi ibu dan bapak guru. Mampukanlah ibu dan bapak guru kami untuk membimbing dan menunjukkan sikap jujur kepada kami, anak-anaknya, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu dan sesama kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kedua orang tua kami, Allah yang maha murah, Engkau memberi kami orang tua yang baik, yang selalu menjaga dan merawat kami, memenuhi kebutuhan hidup dan menyayangi kami setiap hari. Berkatilah kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan agar dapat bekerja dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi semua peserta didik, Allah yang maha baik, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon, ajarilah kami untuk hidup jujur, semangat dalam belajar, dan selalu taat kepada Bapak dan Ibu guru, serta kedua orang tua. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita sambil menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebagai doa penutup, marilah kita berdoa doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Untuk menutup ibadat kita, marilah kita sama-sama menandai diri kita dengan tanda salib. Demi nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, acara ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah.